merupakan hasil kerja kelompok yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Perkenalkan, nama saya Habib. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ciri-ciri interaksi sosial. Baiklah, pengertian dan ciri-ciri interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang saling mengaruhi, baik melalui tindakan, ucapan maupun sikap. Interaksi sosial mendasar dari kehidupan masyarakat karena tanpa adanya interaksi manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan sebagai makhluk sosial. Menurut beberapa para ahli, Sujono Sukanto, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Gilin dan Gilin, interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu atau kelompok yang dapat mengubah perilaku masing-masing pihak. Kesimpulannya, interaksi sosial adalah proses saling mengaruhi antara manusia dalam kehidupan sosial, baik secara langsung, tatap muka maupun tidak langsung. Melalui media, ciri-ciri interaksi sosial melibatkan dari satu orang minimal dua pihak yang berhubungan, berkomunikasi. Contoh, guru mengajar di kelas, adanya komunikasi terjadi menjadi proses. Adanya tujuan tertentu. Setiap interaksi memiliki maksud baik untuk bekerja sama dengan teman maupun berkompetisi. Contohnya, pedagang berinteraksi dengan pembeli untuk menjual barangnya. 4. Adanya reaksi atau timbal balik respon dari pihak lain terhadap tindakan atau ucapan seseorang. Contohnya, seseorang menyapa orang lain membalas dengan sapaan tersebut. 5. Berdasarkan norma dan nilai sosial, interaksi berlangsung sesuai aturan dan tata krama yang berlaku di masyarakat. Contoh, mengucapkan salam sebelum memulai percakapan. 6. Bersifat dinamis. Interaksi dapat berubah sesuai waktu, tempat, dan situasi. Contoh, hubungan antar teman menjadi kerjasama atau persaingan tergantung kondisi. Saya akan menjelaskan kerjasama interaksi sosial. Yang kerjasama adalah bentuk interaksi sosial ketika dua atau lebih orang atau kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Bentuk-bentuk kerjasama yang pertama adalah kerukunan, contohnya gotong royong. Bekerja sama secara sukarela demi kepentingan bersama. Yang kedua ada koalisi, kerjasama antar dua kelompok untuk mencapai tujuan yang sama, contohnya partai koalisi saat pemilu. Yang ketiga ada kooptasi, yaitu mengajak pihak lain bergabung agar tidak menjadi lawan. Contohnya, pemerintah mengajak tokoh masyarakat ke dalam lembaga masyarakat. Yang keempat ada kemitraan, yaitu mengajak pihak lain bergabung agar tidak menjadi lawan. Contohnya, dua perusahaan yang bekerja sama merancang proyek baru. Yang kelima, tawar-menawar. Kerjasama melalui negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Contohnya, pedagang dan pembeli menawar harga di pasar. Akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. 1. Simpati. Simpati adalah perasaan tertarik atau iba terhadap orang lain karena kagum, sedih, atau kasihan. Contohnya, saat teman sakit, kita menjenguk dan memberikan semangat agar cepat sembuh. 2. Empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan yang orang lain rasakan seolah-olah kita yang mengalaminya. Contoh, ketika teman gagal lomba, kita ikut merasa kecewa dan mencoba menghiburnya. 3. Sugesti. Sugesti adalah pengaruh dari orang lain yang diterima tanpa berpikir panjang. Contoh, seseorang membeli produk karena terpengaruh iklan atau ajakan temannya. 4. Motivasi. Motivasi adalah dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan.
Contoh, murid belajar giat karena ingin mendapat nilai bagus. 5. Imitasi. Imitasi adalah meniru sikap, perilaku, atau gaya orang lain. Contoh, anak meniru cara berpakaian idolanya atau meniru gaya bicara gurunya. 6. Identifikasi. Identifikasi adalah proses meniru secara menyeluruh karena kekaguman terhadap seseorang. Contohnya, seseorang ingin menjadi seperti dokter idolanya lalu belajar keras untuk masuk fakultas kedokteran. Akan menjelaskan tentang syarat-syarat interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang biasanya saling memengaruhi satu sama lain. Selanjutnya ada kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan atau sentuhan antara individu atau kelompok. Kontak ini tidak selalu berupa sentuhan fisik. Contohnya, seseorang menyapa teman di jalan atau berinteraksi di media sosial. Selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain, sehingga terjadi saling pengertian. Contohnya, guru menjelaskan penjelasan kepada murid itu dan murid itu mengerti. Selanjutnya adalah jenis-jenis kontak sosial. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Contohnya ada kontak langsung, terjadi tatap muka secara langsung. Contohnya adalah wawancara dan guru mengajar. Selanjutnya ada kontak tidak langsung melalui media atau perantara. Contohnya mengirim email, berbicara, atau lewat telepon. Selanjutnya ada berdasarkan bentuknya. Yang pertama, kontak positif mengarah pada kerja sama atau hal baik. Contohnya, gotong royong membersihkan lingkungan. Yang kedua, kontak negatif atau menimbulkan pertentangan atau konflik. Contohnya, perdebatan atau tawuran antar warga. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi. Yang A adalah berdasarkan arah. Yang pertama, komunikasi satu arah adalah hanya dari pengirim ke penerima tanpa umpan balik. Contohnya, pertanyaan, tanggung jawab. Yang kedua ada komunikasi dua arah. Ada timbal balik antara pengirim dan penerima. Selanjutnya berdasarkan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Contohnya, berbicara dengan teman dan mengangguk atau tersenyum. Selanjutnya unsur-unsur komunikasi dan contohnya. Yang pertama ada pengirim atau orang yang menyampaikan pesan. Contohnya, seseorang yang berbicara atau mengirim pesan. Yang kedua ada pesan atau informasi yang disampaikan. Contohnya, kata-kata yang ditulis atau diucapkan. Yang ketiga ada saluran atau media yang digunakan untuk mengirim pesan. Contohnya, email atau media sosial. Yang keempat ada penerima atau orang yang menerima pesan. Contohnya, seseorang yang membaca pesan. Saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Yang pertama yaitu ada akulturasi. Akulturasi adalah proses sosial yang terjadi ketika suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu berhadapan dengan unsur-unsur dari kebudayaan asing. Lalu unsur-unsur tersebut diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan ciri khas budaya aslinya. Dengan kata lain, akulturasi merupakan proses percampuran dua budaya atau lebih yang menghasilkan budaya baru tanpa menghapuskan budaya lama. Akulturasi ini dapat terjadi karena adanya pergaulan antar bangsa, perdagangan internasional, penjajahan kolonialisme, migrasi penduduk, maupun globalisasi. Proses akulturasi bisa berjalan cepat bila masyarakat terbuka terhadap budaya luar, tetapi bisa berjalan lambat bila masyarakat masih kuat mempertahankan adat istiadat. Yang kedua yaitu ada asimila. Asimila yaitu proses sosial yang terjadi ketika dua atau lebih kebudayaan bertemu dan saling berbaur hingga melahirkan budaya baru, di mana budaya asli mulai memudar atau bahkan hilang. Dalam asimilasi, perbedaan budaya menjadi semakin karena adanya interaksi intens, pergaulan, dan sikap saling menghargai. Contohnya yaitu bahasa Betawi di Jakarta merupakan hasil percampuran antara bahasa Melayu dan Tionghoa. Contoh yang kedua, perkawinan campuran antara etnis seperti antara orang Jawa dan Minang yang melahirkan kebiasaan baru dalam keluarga. Dampak positifnya yaitu menumbuhkan semangat bersaing, memperkuatkan solidaritas kelompok, dan mendorong perubahan sosial.
Dampak negatifnya itu menyebabkan perpecahan, permusuhan, bahkan kekerasan sosial yang mengganggu kedamaian masyarakat. Menjelaskan tentang bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. Jadi, mediasi cara menyelesaikan pertikaian dalam melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, mediator, yang membantu penyelesaian masalah tetapi tidak memutuskan hari akhir. Toleransi, sikap saling menghargai perbedaan pendapat, keyakinan, atau kebiasaan orang lain tanpa menimbulkan pertentangan. Contohnya, murid menghormati teman yang beragam atau berpendapat yang berbeda. Yang ketiga yaitu segregasi atau konversi. Pemisahan kelompok sosial karena adanya perbedaan tertentu seperti ras, agama, budaya agar tidak terjadi bentrokan. Konversi bisa berarti perubahan pandangan atau keyakinan setelah adanya proses interaksi sosial. Contoh, warga tinggal di daerah terpisah berdasarkan suku agar tidak terjadi konflik. Yang keempat, gencatan senjata. Pengertian sementara pertempuran antara dua pihak yang berkonflik untuk menciptakan perdamaian atau melakukan perundingan. Contohnya, dua negara yang berperang sepakat berhenti menembak sementara untuk melakukan perundingan damai. Yang kelima yaitu stalemate, yaitu situasi di mana dua pihak yang bertentangan tidak bisa maju atau mundur, alias sama kuat, sehingga bertentangan berhenti sementara. Contohnya, dua partai politik memiliki kekuatan seimbang sehingga tidak ada yang menang atau kalah. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.